yang rencana awal tanggal berkisaran tanggal 12 ya. Kemudian mundur menjadi tanggal 30. Tanggal 30 yang akan kita laksanakan pada hari Minggu depan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kami sampaikan sebelum pelaksanaan nanti bahwa sebagaimana pembicaraan yang telah kami lakukan untuk pelaksanaan seleksi Porsatin tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Kukar telah mengirimkan juara-juaranya sebanyak kalau tidak salah kurang lebih 28 peserta ya. Ya. 28 peserta ya, Saudara? Ya, betul. Kurang lebih, ya. Yap. Kemudian Samarinda 33 peserta terbaiknya. Samarinda 33. Ada beberapa cabang lomba yang tidak dilaksanakan ataupun ada dilaksanakan tapi kualitas dari peserta yang mendapatkan juara kemarin itu perlu diseleksi kembali. Karena informasi-informasi yang datang dari panitia pelaksana Porsadin itu ada yang menyampaikan bahwa ada yang juara 1 tetapi kemudian kurang Target nilai. Masih kurang kualitasnya masih kurang dan masih perlu dipertanyakan kembali. Sehingga nanti dalam pelaksanaan seleksi Porsadin tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini perlu saya sampaikan bahwa untuk ukuran dibawa ditindaklanjuti kemudian dibawa ke Jawa Barat nanti itu kita tidak menggunakan 1 atau 2 tapi menggunakan kualitas nilai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu itu. Sehingga juara 1 maupun juara 2 nanti itu belum tentu kemudian kita bawa ke Jawa Barat atau ke Porsadinas kelima di Jawa Barat. Nah, ini nanti akan kita coba untuk terbincangkan pada malam hari ini. Artinya, ketika nanti kita pelaksanaan TEP pada tanggal 30, itu sudah tidak ada masalah lagi, semua sudah clear. Dan semua ketua DPC berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh peserta yang telah diajukan untuk ikut seleksi di provinsi dalam tanda kutip juara satunya ini nanti mohon untuk disampaikan ketua divisinya agar ketika nanti kami menyampaikan di pembukaan acara seleksi Porsadin Provinsi Kalimantan Timur itu tidak ada lagi kendala yang kita hadapi yang datang dari orang tua, wali santri maupun dari ofisialnya. Ini pembukaan yang kami sampaikan karena pesan dari Kemenak sendiri menyatakan kanwil itu kalau bisa nanti yang dibawa ke Jawa Barat itu benar-benar dipastikan atau paling tidak kita sudah memprediksi lah itu bisa bersaing di nasional nanti. Jangan sampai kemudian kita pada saat nanti kita bawa ke sana kemudian kualitasnya masih sangat sangat butuh ditingkatkan lah katakanlah kualitas dari setiap peserta yang telah dikirim untuk ikut seleksi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini sebatas prolog yang kami sampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti bagaimana kira-kira dari Ketua PC Kukar maupun Ketua PC Samarinda yang selanjutnya nanti akan saya minta masukan-masukan dari teman-teman sekalian agar kita benar-benar selektif dalam seleksi yang kita selenggarakan pada tanggal 30 nanti supaya peserta terbaik yang akan kita kirim ke Jawa Barat benar-benar bisa diperhitungkan di kancah
nasionalnya. Yang pertama, saya minta bagaimana pandangan dari Ketua PC FKDP Kota Samarinda. Bagaimanakah pendapat Ketua PC tentang apa yang kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Ustadz dan semua teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Zainu tadi. Memang kami lihat memang ada beberapa lomba yang kami anggap kurang memenuhi syarat untuk standar, apalagi sampai dikirim ke nasional. Jadi itu kalaupun kita kirim kayaknya buang-buang dana, apalagi informasi dari teman-teman bahwa dana yang tersedia di Kanwil itu sekitar 90 berapa kemarin, 98. Itu kalau dihitung-hitung untuk kita memberangkatkan semua peserta ditambah ofisial dan juga pengurus kayaknya tidak cukup. Nah, dengan pertimbangan itu dan juga lihat kenyataan yang ada, memang pas yang apa yang disampaikan Ustadz Zainu tadi. Artinya kita nanti ketika seleksi itu kita lihat betul-betul kapasitas peserta itu, baik semua lomba, apakah layak untuk dikirim ke nasional. Nah itu memang seperti juga masukan dari Bu Usra bilang beliau, artinya kita ketika mengirim anak-anak ke nasional itu yang dianggap bisa bersaing di tingkat nasional khususnya, dan ada harapan untuk menang lah gitu. Itu yang pesan beliau, sehingga dana yang dipakai itu tidak terbuang sia-sia. Seperti pengalaman kita waktu di Pasuruan ya, alhamdulillah kita banyak yang berangkat tapi hasilnya nol. Tidak ada yang sangkut sama sekali, harapan pun tidak. Nah itu hitung-hitung jalan-jalan. Nah kemarin yang alhamdulillah 2019 kita hanya berangkat 6 orang, alhamdulillah 1 sangkut, hanya kekuatan 6 santri aja, 1 sangkut juara 2. Nah berkaca dari itu makanya Bu Usro beliau pesan agar yang diberangkatkan itu dianggap mumpuni. Nah oleh sebab itu nanti kita sama-sama Ustadz Ustadzah dan semua panitia, Ustadz juga Ustadz dari Tenggarong, Ketua DPS Tenggarong Ustadz Asmuri, nanti kita lihat betul-betul yang kualitas peserta itu apakah layak dikirim ke nasional atau enggak. Karena saya lihat khusus Samarinda itu kemarin tenis meja yang juara ganda dari Madin saya juga sebetulnya, cuma enggak bisa main. Nah kalau itu dikirim ke nasional ketawa nanti orang. Makanya rencana kami kebetulan Ustadz Asmuri Tenggarong tak ngirim enggak ada Ustadz Asmuri ya tenis meja. Dari awal tidak ada tenis meja. Nah, yaitu makanya rencana kami tenis meja itu, kalaupun ada tetap nanti diperandingkan, kita lihat dulu kualitas mainnya. Nah, nanti kalau memang dianggap umpamanya satu aja, umpamanya singlenya bisa dibawa, kita bawa. Kalau dilihat tidak memenuhi kapasitas untuk dikirim, kita coret aja tenis meja itu satu. Kemudian yang lainnya juga nanti sambil kita lihat, nanti sambil kita nilai. Walaupun nanti kita tetap umumkan juaranya siapa, tapi mungkin nanti Ustadz Zainu nanti pas pembukaan itu beliau menyampaikan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, bahwa kemungkinan tidak semua juara nanti dikirim, nanti akan dilihat standar hasil standar Nilai. kelayakan untuk dikirim. Itu saya sangat setuju, dan juga mengingat dana juga terbatas. Coba dana kita kayak 2017 Pasuruan, wah itu bawa semua, biar abal-abal bawa aja. Itu. Nah ini karena dana kita terbatas, saya sangat setuju kita nanti kita standarisasi
kelayakan untuk anak-anak itu dikirim ke tingkat nasional. Nah, itu aja. Saya sangat setuju, intinya itu aja. Nanti kalau ada tambahan dari Ustaz Asmuri silahkan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jainunya mana nih? Hilang. Halo, halo. Halo. Ya, Ustaz Asmuri. Ustaz Jainunya mana ini? Terima Saya Gue dulu. Terima kasih. Ada. Atas Ya, apa yang telah disampaikan sudah cukup kah? sudah. Nanti lanjut nyambung. Nanti ada episode Oh selanjutnya. iya. Sampai kopi break, kopi break. Terima kasih apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan juga bisa dipahami bahwa dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPC Kota Samarinda, itu mudah-mudahan nanti juga bisa disikapi oleh Ketua DPC Kota Kartanegara. Tuh, mana ini orangnya ini? Ada itu. Jangan kuotanya habis nih. Ada Ustaz. Banyak. Tuh ada Ustaz. Jangan khawatir, kota banyak. Kami, Ya, saya kah? untuk selanjutnya mohon untuk ditanggapi dan dijawab tentang apa yang telah kami sampaikan dan disampaikan oleh PC Kota Samarinda. Untuk PC Kota Kartanegara, kami persilakan waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pada rekan-rekan, Ketua FKDT Ketua FKDT Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Ketua FKDT Kota Samarinda beserta jajarannya, dan Sekjen daripada FKDT Provinsi Kalimantan Timur, dan Ibu Hilwa dari Asyauki. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom ya. Alhamdulillah. Langsung saja. Kami juga menanggapi ada sepakat juga. Jadi nanti sesuai dengan hasil kita, bahwasanya kita sudah menyampaikan ke anak-anak, semuanya tetap akan kita seleksi di provinsi. Adapun nanti masalah hasil, itu nanti betul kita akan adakan penilaian saja, ya, layak atau tidak layaknya kan nanti ada penilaian dari sana. Nah, memang kami yang tidak dilombakan di sini kan 3 cabang, CCD, habis itu tenis meja dan catur. Itulah cabang yang tidak saya marah nanti yang sudah kita akan politik Kabupaten Kota Samarinda itu dilombakan tidak sesuai kita harapkan, yang mungkin nanti disampaikan oleh Ketua FKD Provinsi bahwasanya seleksi ini tidak otomatis nanti yang juara langsung mewakili Kaltim untuk berangkat ke Jawa Barat, tetapi ada penilaian tersendiri itu. Nah, sehingga nanti anak-anak juga sudah tahu dia, oh berarti saya ini harus semangat cara apanya ketika bertanding di sana. Nah, kita sebagai andai kata pun dana itu cukup, saya rasa sih ya seperti di Pasuruan ya, banyak jalan-jalannya itu, walaupun tidak ada yang juara itu ya. Ya. Tetapi ini kan karena dana terbatas, maka kita harus betul-betul selektif. Saya sepakat aja. Nanti yang dikirim itu memang betul-betul yang bisa memenuhi standar atau kualitas yang seperti yang kita inginkan. Ya, itu pada dasarnya. Selanjutnya, memang ada cabang-cabang lomba yang saya rasa sih
tahun ini memang beda pada tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan kita tidak menyeleksi seperti khususnya Kutai Kartanegara ya. Tahun ini baru kita adakan secara terbuka untuk Porsadin tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, untuk hasil walaupun kita melihat memang kalau tahfiz itu saya melihat memang luar biasa. Itu juga yang tilawah putra putri, insya Allah karena dia juga sering ikut MTQ tingkat anak-anak, alhamdulillah juga kualitasnya luar biasa. Karena saya melihat langsung itu, begitu juga puisi Islami. Nah, untuk pidato ini nanti kita lihat saja, ya pidato. Nah, untuk kitab juga, begitu juga yang lain. Nah, untuk bulu tangkis saya rasa tahun ini memang luar biasa, alhamdulillah. Bulu tangkis kami ini ada anak-anak memang baru usianya sekitar ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun saja. Nah, tapi kalau permainannya insya Allah sudah sering, bahkan ada yang sudah main pernah ke nasional dibawa oleh Kutai Kartanegara. Kalau bulu tangkis saya rasa itu sangat bisa nantilah untuk bersaing di sana. Tapi kita lihat nanti tanding dengan Samarinda dulu. Bagaimana nanti kualitasnya. Jago Samarinda halus. Adapun yang lain, nah halus sama halus, semuanya halus juga. Halus. Nah jadi harapan itu kalau harapan saya itu memang kuatnya itu ada beberapa item. Kalau di olahraga itu mungkin bulu tangkis. Kalau sprint itu saya tidak begitu jamin juga. Karena larinya itu kan nanti kita lihat lah bagaimana. Nah, tapi bisa kita lihat, kita tanding nanti dan bisa kasih waktu kecepatannya berapa, standarnya itu harus ada nanti. Nah, begitu juga lomba-lomba yang lain. Kalau puisi Islami sih kalau saya lihat waktu dia itu luar biasa. Nah, pidato inilah yang perlu nanti betul-betul juga kita selektif, tahfiz juga dan tilawah. Nah, olahraga yang lain. Intinya adalah kesimpulannya saya sampaikan, kita nanti karena sudah tercantum dalam juara di kabupaten itu, maka tetap akan kami kirim semua, dilombakan semua di sana. Nanti kan dilihat ya, dilihat saja, ditanding dan dilihat bagaimana kemampuan dia, apakah bisa kita andalkan nanti sebagai perwakilan Kaltim untuk ke sana. Karena dana kita terbatas, memang harus selektif kita. Beda kalau kita punya dana yang banyak, maka nggak masalah, kita berangkatkan saja kan, sebagai anggap saja ya sebagai memberikan pelajaran kepada mereka atau pengalaman kepada mereka, ini loh diniyah orang semacam ini, orang tampil semacam ini, sehingga nanti kedepannya akan bisa meningkatkan kualitas masing-masing. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya sepakat saja nanti ya kita lombakan dan kita lihat kualitasnya. Kalau toh nanti dia bisa bagus ya kita kirim. Tapi kalau memang tidak berkompeten seumpamanya ya masih itu ya alangkah baiknya tidak usah saja, daripada nanti kita di sana juga nanti kan apa kata orang kan ini belum siap kok dikirim kan, kita juga tidak akan menjadi hal yang ya tidak bagus lah nanti untuk itu. Sekian, terima kasih Ustadz. Ini dulu, nanti bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas apa yang telah disampaikan, dalam tanda kutip apa yang disampaikan oleh PC KDT Kukar dan PC Kota Samarinda. Itu sudah sepakat bahwa yang kita ambil nanti adalah bukan masalah juara 1 ataupun juara 2-nya, tapi bagaimana nilai yang didapatkan oleh masing-masing peserta yang akan diseleksi di provinsi nanti. Nah, semua sudah menyadari dan memahami, karena memang keterbatasan dana, ya mau apa, berbuat apa kan kita. Tapi yang jelas semua tetap akan dipertandingkan.
yang sudah di SK-kan oleh Kukar maupun Samarinda itu tetap harus dipertandingkan di tingkat provinsi. Namun nanti hasilnya akan kita ukur dengan pencapaian nilai, bukan pencapaian juara 1 ataupun juara 2. Alhamdulillah sepakat sudah antara BC Samarinda dan BC Kutai Kartanegara. Tapi yang sebaiknya kalau memang kita nanti mampu mengupayakan anggaran atau mungkin kita bisa berkunjung ke siapa yang patut untuk kita mintai bantuan itu, andaikan kita mendapatkan anggaran lebih, boleh kita berangkatkan, tidak masalah. Tapi dengan catatan kita bersama-sama mencarinya. Kalau boleh saya sarankan untuk nanti saya juga ikut mendampingi lah. Itu kita mencoba untuk koordinasi dengan kepala Kemenak. Apakah ada untuk busnya itu loh, bus di Kemenak Kukar itu kan juga ada. Ada. Itu bisa nanti dicoba diminta. Kebetulan ketua kasihnya itu kalau tidak salah Bu Eka itu, Ustaz. Bu Eka itu sekarang bagian wakaf. Wakaf? Ya. Ya kasihnya memang Bu Eka. Beliau wakaf dan Basnas juga. Kalau Ustadz Jubaidi? Hah? Di Basnas kota Kukar, Ustadz Jubaidi bagian apa? Ustadz Jubaidi itu Basnasnya yang di ini. Yang maksud saya yang Basnas, yang bas yang di Kemenak itu kan ada. Ya. Oh gitu. Nah, dulu itu Bu Asnia itu mengeluarkan hampir 30 juta itu untuk pengadaan buku, diambilkan dari bas itu. Nah nanti kita mencoba untuk mendatangi Pak Haji Nasrun. Boleh. Untuk minta itulah, katakanlah. Habis seleksi nanti ya. Ya, boleh. Habis seleksi nanti kemudian kita mencoba untuk minta ke Basnas Kabupaten Kukar. Bu Wiwi kan anaknya masuk juga. Iya. Bu Wiwi nah, itu nanti dua. Kita coba itu. Ya. Kita coba berbicara dengan Bu Wiwi. Oh, nah sebentar Ustadz. Gini. Kemarin waktu saya ke Basnas Kukar, kan kemarin sempat juga minta bantuan untuk Liga Santri itu. Nah, diberikan bantuan 1.400.000. Nah, habis itu dia ketua Basnasnya ngomong, itu kan Ustadz nanti ada Pausadin lagi kan. Jadi dia ngomong begini, karena ini sudah banyak juga membantu kegiatan ini kan, maka kemungkinan kata beliau untuk pemberangkatan nanti kami kayaknya tidak bisa membantu, tetapi kata beliau kami akan merekomendasikan saja, siapa tahu nanti bisa meminta bantuan itu ke Basnas Provinsi, itu kata beliau. Nah, sudah yang kedua, Basnas Provinsi sudah didatangi ini. Nah, yang kedua, jadi kita memang nanti harus ke Kemenak, ke Pak Haji Nasrun, minta solusi juga, ya, solusi dan bagaimana arahannya. Habis kepada Pak Haji Nasrun, nanti kata usulan dari beliau kan nanti banyak tuh, bikin permohonan mungkin ke Pak Bupati, ke Wakil Bupati, begitu juga dengan Pak Sekda ataupun nanti ke Ketua DPR. Itu yang orang-orang yang akan kita datangi nanti setelah selesai seleksi dulu. Nah, yang ketiga, walaupun nanti gini, seumpamanya kan dana Kanwil itu kan ada sekitar 97 juta ya. Nah, kira-kira itu berapa orang yang bisa terakomodir di sana? Misalnya yang jadi pilihan nanti, misalnya toh bisa 10 orang atau 20 orang bisa diberangkatkan dari Kanwil yang pakai dana itu. Nah, misalnya hasil seleksi kita, maka terpilihlah 20 anak seumpamanya. Sisanya itu kan memang di bawah, kualitasnya di bawah. Tetapi nanti ketika kita ada dana, ya seperti yang sampaikan, bisa saja nanti diberangkatkan semua itu kan, bisa. Nah, inilah yang perlu PR juga, karena kita juga rasanya berupaya nanti bagaimana ketika dia sudah mendapatkan, apalagi nanti kita lihat potensinya juga bagus.
betul-betul kita carikan dana aja supaya mereka bisa berangkat. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Insya Allah nanti akan tetap kita berjuang dan mencari bersama-sama. Untuk tambahannya mudah-mudahan lebih banyak tambahannya. Amin. Mudah-mudahan. Karena kita Batubara juga ada kan tidak tahu. batubara masih. Ya. Walet ada. Walet. Sidik punah batubara nah. Walet. Banyak sidik. Tuh, lain. Pas oleh walet. Siap. Walet ada. Walet bisa batubara tebak. ada lewat tiap hari di makam tuh. Nah. Tapi insya Allah kalau nanti Samarinda juga. Nanti kalau Samarinda juga cari, Kuka juga cari, mudah-mudahan bisa tertutupi semuanya. Iya, insya Allah kami juga sudah ada rencana ke Basnas Provinsi. Insya Allah kami juga berusaha juga menambah, mudah-mudahan bisa. Cari bersama-sama lah. Iya, sama-sama lah. Iya, sama-sama. Semua. Terakhir nanti. Yang jelas, terus, ini kalau 98 juta itu dapat 33 tiket itu. Kalau dihitung. Pesawatnya aja. Untuk peserta. Iya, pesawat aja tapi itu. Oh iya. Tapi Pak Sidik, itu yang dana di Kanwil yang 98 itu apakah masuk di orang Kanwil juga di situ apa kita kemarin aja? Sudah bilangnya yang wakili satu, insya Allah hanya Bukro itu satu. Kalau kepala jadi, pakai aman aja itu sudah. Yang kayak di Bangka Belitung tuh loh, yang berangkat paling cuma 1 atau 2 orang. Tapi kemarin kata Pak Kabid kan yang berangkat Bukro yang mewakili gitu kan. Kami dapat laporan katanya. Ya. Yang penting kalau bisa 30. Ya. Jelas baju transportasi itu kalau bisa 30. Alhamdulillah kalau memang bisa 30 berarti kan kekurangan sedikit aja tuh. Ya. Kalau saya hitung kalau PP kan gaji 8 atau 30 orang itu. Ya. Jadi misalnya gini, coba kita nanti tetap ke wadah Pak Gubernur. Soal Sidik bisa memfasilitasi kah? Kita ketemu beliau nanti. Bisa. Channelnya banyak itu. Bisa. Ya. Pak Sidik bisa itu. Bisa kah? Bisa. Pak Gubernur Etam. Ya. Dijadwalkan, minta jadwal dengan ajudannya. Kita mau ketemu Bapak gitu. Jadi kita dari Kukar sama Renda dengan dari provinsi kan kita ketemu. Insya Allah kalau satu tulang aja dapat. Ya kan? Itu Sidik mah kuncinya Sidik. Kayak apa? Sidik bisakah? Kalau nemuin bisa kalau nanti. Kalau nemuin. Nah, nanti kita yang ngomong nanti gantian. Kita yang ngomong nanti. Tapi harus banyak orangnya itu, paling tidak 5 orang. Termasuk tanggung jawab beliau. Tanggung jawab beliau kan untuk memfasilitasi kita berangkat sama Kaltim kan. Gitu. Atas nama Pak Soleh speakernya Pak Soleh. Sudah nih. Enggak. Bapak Soleh silakan. Enggak bisa masuk. Halo. Itu suara. Halo. Suaranya dibuka Pak Soleh. Sudah. Suaranya mati satu. Hidup. Matiin Pak Soleh. Hah? Yang mana? Ya. Yang Gojali matikan aja. Ya, laptop kah? Sudah kah? Ya. Jadi untuk kota dinas yang kelima kali ini memang banyak di DPW ini yang pesimis untuk bisa berangkat. Karena yang pertama anggaran di Kemenak tidak ada. Kemudian anggaran yang biasanya dianggarkan oleh kabupaten maupun provinsi masing-masing dalam tanda kutip pemerintah provinsi itu sudah sulit untuk ditembus sekarang ini. Maka dari informasi yang diterima ini banyak yang pesimis untuk bisa berangkat. Ya kita mudah-mudahan dalam kepesimisan mereka kita semakin semangat
semakin berkurangnya peserta, semakin peluang juara kita akan begitu. Nah, oleh karenanya saya berharap nanti setelah seleksi dilakukan, kita fokus untuk mencari tambahan anggaran yang disiapkan oleh Kanwil. Ya beruntunglah kita, karena di saat kanwil provinsi teman-teman ini tidak bisa memberikan bantuan anggaran, kita masih ada anggaran yang disiapkan gitu. Kita masih sangat beruntung sekali. Oleh karenanya teman-teman, saya berharap agar semangat untuk persiapan Persada 5 ini benar ada dan muncul pada diri kita masing-masing, supaya kita tidak pesimis dengan anggaran yang ada gitu ya. Karena kita masih disiapi anggaran oleh Kanwil sebagai besarnya. Barangkali ada usulan yang lainnya kira-kira? Ya, Ustadz, Pak Soleh, speakernya matiin dulu, Pak Soleh. Pak Soleh, speakernya mati dulu. Iya, iya. Ya, siap. Ya. Ya. Saya kira untuk pembahasan masalah dana kita sudah tahu dan maklum masing-masing. Kemudian untuk lebih efisien lagi mungkin kita masuk ke Ustadz kita masuk ke teknis pelaksanaan lomba. Kebetulan tadi saya ditanya dari Madin itu khususnya tilawah dan kaligrafi itu kayak tilawah itu materinya surah apa yang dibaca itu dari pertanyaan mereka. Saya bilang belum bisa menentukan ini karena belum merapatkan. Nah, itu yang perlu kita sinkronkan. Kemudian kayak kaligrafi ayat apa yang ditulis supaya sama kan. Biasanya kan begitu kalau kaligrafi itu. Nah, itu yang kemudian yang lain lagi lomba-lomba yang lain supaya nanti ketika di lapangan kita tidak rancu. Nah, nanti kalau umpamanya tilawah atau kaligrafi beda ayat kan nanti susah dalam penilaiannya. Nah, itu yang diantara lombanya. Coba Ustaz, kita masuk. Kemudian kan sudah insya Allah kita sama-sama usaha ya. Kami juga insya Allah sama Riga akan usaha. Tapi kami alhamdulillah ada bos besar itu yang kopiar merah itu siap menalangi itu. Nah, saya rasa Ustaz kita masuk ke teknis lomba dulu. Ya, menghemat waktu. Saya juga tadi tidak bisa menjawab pertanyaan wali murid itu tentang materi tilawah, apakah ada bilang ayat kan untuk peserta. Nah, saya tidak bisa jawab itu. Mohon Pak Haji. Mohon dibuka di juknisnya dulu. Halo. Pelajari di juknisnya dulu. Aduh, saya tidak bawa juknis lagi. Kalau di juknis kan kaligrafi kan ada 3 atau 2, jadi biar enak maksudnya ditentukan 1 gitu nah. Atau kita tentukan aja ya. Dia Al-Falaq, habis itu An-Nasr. Al-Ikhlas ya. An-Nasr Al-Ikhlas. Atau Al-Falaq aja kita samakan semua ya. Ustaz ya. Nanti sampean infokan yang kaligrafi perempuan dan laki-laki itu yang ditulis Al-Falaq. Jadi sama semua. Jadi nanti memudahkan pas penilaiannya itu. Pak Jul. Boleh. Itu ada 3 Pak Jul. Al-Falaq sama An-Nasr Al-Lahab 3 pilihan. Iya, Dia cuma aja. Kalau di nasional kan biasanya cabut itu ya. Cabut dia. Mungkin dia pilih sendiri lah kalau 3 itu. Iya, Karena cuma kan aja supaya nyaman menilai aja. Kalau di Bangka Belitung kemarin bukan cabutan tapi ditentukan. Itu rame kemarin itu di Bangka Belitung. Karena nanti jurinya takutnya beda tulisan, makanya dirapatkan pada saat itu pas technical meeting ditentukan surahnya. Jadi biar enak serentak gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi bukan cabutan itu. Ya. Oke. Jadi kita sepakati aja untuk untuk hari Minggu itu kalau memang Al-Falaq kita sepakati Al-Falaq aja. Saya mohon izin sebentar. Saya mohon izin sebentar. Jangan lama ya. Iya. Al-Falaq ya? Ya, sepakati sudah. Ya Al-Falaq ya. Kita tandain ya. Ya, sip.
Ya, Ya, oke. ya, Al-Falaq. Terus dari awal mungkin Pak Jul. Kemudian, Pak Jul, dari oke, awal aja, Oi. membahasnya Nah. dari awal. Biar ndak bolak-balik lo. Enggak, biar kaligrafi dulu. Enggak ya. Kalau yang lainnya kan Ya. sudah Jelas. yang habis tilawah kayak apa Ustaz Muri? Tilawah gini Surahnya. aja sudah, maksud saya karena etam ini sistemnya seleksi, gini aja, biar aja dia yang sudah linear bagi dia, kita silakan dia milih masing-masing aja. Karena banyak pilihannya, karena dari pusat juga belum ada acuan pilihan itu. Belum ada Ya, betul. berarti Jadi Ustaz nanti aja untuk Ustaz ya. tilawah, Berarti yang waktu dia di wilayah masing-masing aja lah. Ya. ya nanti siswanya. ketika dia mau tampil surah apa awal makro apa nanti dia nyetorkan. Sudah. Baru dipanggil. Ya, oke. Oke. Sip dah. Tilawah sesuai dengan yang dibawakan kemarin lah. Ya. Nah, apalagi nih? Berat. Habis itu puisi Islami. Kenapa puisi Islami? Puisi Islami itu kan nah, ya silakan. Ada judulnya. Judulnya itu kan kalau nggak salah ada 5 tuh. Dia jadi puisi wajib 1. Iya. Ada 3 aja Pak No. Nah, pilihannya dia ada 3 aja judulnya. Ketauhid. Udah 5. Kalau yang di sini ada 5. Di juknis itu ada 5. Ini yang baru, yang baru ini ada 3 nih. Ada 3 aja. Yaitu ketauhidan, pendidikan Islam dan cinta tanah air. Aduh. Nah, berarti nanti dia suruh milih salah satu tuh aja. Ya 3 ini. Dia antara 3 itu. Nah, mana yang dia pilih nanti? Pak Soleh. Ya. Pak Soleh. Ya. Kalau itu kan kemarin waktu di Samarinda itu seleksinya kan berdasarkan juknis materi puisi Islami itu berdasarkan juknis yang kita dapat sebelumnya. Oh, ini yang terbaru Pak Jol. Yang terbaru. Enggak. Kayak ini Ustaz Soleh, kalau kita ubah ini lombanya berapa hari lagi, kesian anak-anak latihan. Oh ya, berarti kan berdua aja, artinya bebas aja betul lah, gitu. Iya bebas aja dulu, bebas kecuali puisi wajib yang sesuai Ustaz Muri kemarin yang ada puisi wajib sama pilihan kan Ustaz? Ya. Nah itu aja dulu. Karena kalau umpamanya tetap ada juknis baru untuk puisi Islami baru kita ubah lagi nih. Karena yang harus kita arahkan harus ini ya materinya kita ubah lagi. Kalau kita ubah wahid kesian anak-anak. Betul. Karena kemarin yang kita beri juga juknis yang lama. Oh iya. Kita beri juga juknis yang lama kemarin. Oh, yang kesian pulang kalau dia yang baru betul. Ya. Jadi gini aja, nanti yang wajib tetap dia sampaikan, plus pilihannya dia memilih sendiri. Ya, kayak juknis yang ada pertama itu. Ya, sip. Iya. Sesuai juknis. Apalagi nih? Sesuai juknis. Habis itu Murata. Kalau pidato kan sudah ada di juknis tuh. Itu tetap aja itu. Ada Bihul Walidain. Iya, itu pas aja. Itu aja. Terserah aja dia milih itu. Walidain. Jadi dia aja sudah milih itu. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Sesuai dengan yang sudah dia pelajari. Ya. Perlu sampai ketahui artinya tadi kami sudah saya, Pak Jenu, Pak Sidik dan Pak Soleh tadi ke Kanwil minta pihak Kanwil untuk jadi dewan juri. Artinya ini kan kita menghindari omongan-omongan yang tidak enak lah ya kan. Nah untuk tahfiz, tilawah, puisi Islami dan pidato kita minta yang dari dewan jurinya dari pihak Kanwil. Nah, boleh. Kami sudah mengajukan tadi minta dengan Bu Usro. Insyaallah bilang Kanwil mereka siap membantu. Nah, itu. Untuk 4 lomba itu. Ya. Nah, untuk Murata wal Imla nanti Ustadz Jainu sama Ustadz Sauleh langsung yang jadi dewan jurinya. Oh ya. Murata sama MKK. Murata dengan MKK, Ustadz Sauleh dengan Ustadz Jainu yang jadi dewan jurinya. Iya. Nah, boleh. Kalau yang lainnya itu kan kita sama-sama aja, masalahnya kan kayak bulu tangkis, lari itu kan nggak bisa dibunguli. Kelihatan Nah,
yang sistem penilaian ini yang kita anu. Nah, makanya tadi sudah insya Allah yang tilawah, puisi Islami, pidato, kaligrafi itu dari. Nah, kecuali kaligrafi. Kaligrafi ini ada diminta dari Kemenak Kota, orang Kemenak Kota. Kaligrafi. Tapi kalau kaligrafi itu kita juga bisa sebetulnya menilai. Kita bisa melihat kok. Kaidahnya. Kelihatan aja. Atau bisa ya, juga. Kaidahnya. Benar Ustaz. Nah, ya. Soleh, ada usulan kah Soleh? Mungkin itu pas aja. Ibu Hilwa nih, Ibu Hilwa Bu, ngomong Bu, silahkan Bu. Pendapatnya Bu, jangan diam aja Bu. Ustaz Jainu juga, Ustaz Jainuddin ini. Ada masukan nggak Bu? Saya nambah sebentar ya. Iya. Tadi Bu Usro habis maghrib nelpon. Yang nanya masalah juri, ini untuk mencegahnya aja ya. Kalau seandainya Bu Usro nyari, kalau untuk pidato mungkin ada tadi nelpon. Tapi untuk tahfidz untuk apa masih dicarikan. Kalau seandainya nggak ada, nah ini gimana solusinya? Tadi habis maghrib barusan nelpon. Materi apa tahfidz dengan tilawah? Untuk yang dia sudah dapat kan ditanya hakimnya berapa? Saya bilang hakimnya 4 aja. 2 itu yang di musola, 2 itu yang di aula. Untuk yang di musola itu kayak tahfidz, kemudian kalau yang di aula itu kayak kalau tilawah kan di musola. Kalau untuk di aula kayak pidato, kayak puisi itu di aula saya bilang kan. Jadi jurinya semua ada 4 bilangnya. Nah, makanya tadi Bu Suro itu minta penilaian untuk jurinya gimana, bisa diantar kah cara penilaiannya. Nah, takutnya untuk mencegahnya aja dari mereka ndak ada, bagaimana kita mengatasinya. Kalau untuk pidato insya Allah ada, memang sudah ahlinya, baru 1, jadi 3. Tapi makanya masih dicari. Ini kalau seandainya nggak ada atau gimana solusinya ini. Gitu. Nah, Ustaz Sidik gini, ini kan pelaksanaan sebentar lagi kita gawe ya. Artinya gini, paling enggak besok itu sudah ada kepastian dari Bu Usro ada endaknya. Kalau enggak ada, kita bisa carikan alternatif yang lain. Nah, kayak tilawah dengan tahfidz itu yang sama Ustaz Asmuri kemarin, Ustaz Asmuri, yang teman sampean dewan juri. Nah, itu kan dewan juri provinsi itu. Iya. Nah, Ustaz Jumroni, beliau kan dewan juri provinsi itu. Nah, itu bisa sebetulnya dipakai, diminta, insya Allah mudah-mudahan beliau bisa. Makanya gini, kalau memang orang kanwil enggak bisa, cepat pastikan. Jadi kita bisa antisipasi. Ya paling kata besok lah deadline-nya harus jelas sudah. Iya. Besok itu tunggu. Dari kanwil kalau memang tidak ada, ya kita cari alternatif yang lain. Iya. Atau yang kedua takutnya mereka yang penting nyarikan asal-asal gitu loh, takutnya itu Bang saya. Iya, itu aja sih. Enggak Bang. Atau mungkin kalau seandainya nggak ada dari kanwil satunya dari luar kah gitu kah? Ya kayak mahor hurufnya kayak apa itu kan? Saran sih. Iya. Iya bisa juga. Nantilah kita lihat besok Pak. Besok tanya Bu Usro dulu betul-betul ada apa enggak. Tadi Bu Usro nelpon minta juknis penilaian gimana. Bilang sudah ada Bu, besok saya antar kalau misalnya mau. Oh ya, jadi mungkin mau lihat cara nilainya gimana. Kalau untuk pidato memang sudah ada ahlinya, memang 1 itu. Gitu tadi. Puisi Islami Bang, puisi Islami sama. Ya mungkin kurang lebih lah kalau pidato sama puisi Islami. Cuma kalau saran saya tadi saya bilang Bu, kalau misalnya nggak ada istrinya Pak Harun aja. Kalau seandainya nggak ada yang puisi Islami, jadi digabung 1 dari kanwil, 1 dari bilang Bu Usro nggak apa-apa bilangnya. Itu aja saran saya aja sih. Iya. Yang jelas nanti besok lah. Ya, pastikannya Pak Sidik. Nanti jadi kita bisa antisipasi kan. Ya, Bu Ustaz Hilwa silakan Bu. Ayo. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Ya, saya setuju dengan Pak Ustadz Sidik terkait diri yang dari kanwil itu kan baru minta juknisnya, mungkin jadi baru tahu bagaimana persisnya, jadi mungkin bisa dibenci sama dari
sehingga apa namanya penilaiannya bisa objektif. Karena Pak Jainul Suaranya. Seperti itu Pak. Oh iya, makasih Bu. Nah itu Ustadz Jainus sudah datang. Nah, habis makan itu kayaknya itu. Belum. Ngopi. Nanti tak tunggu di sini makannya. Kan bersama di tempat saya aja ya. Iya. Anu Pak Muri, kira-kira hari Minggu itu nanti Kukar itu membawa guru-gurunya berapa ya? Yang jelas kan Samsudin, satu dari Al-Hidayah, dari Al-Adawiyah, dari Asyauki, dari Batul Hail ini kemungkinan ada 3 lah. Total Ustadznya. total berapa? Jadi nanti kemungkinan gini, 6 Ustadznya Pak pendamping. Muri. Jadi nanti kita kita gabungkan jadi panitia aja ya. Dari Kukar juga, jadi untuk kayak terima tamu, kayak untuk nyambut apa di depan gitu nah. Siap. Sangat sedia. Jadi nanti biar aja kalau parkir mungkin saya nanti kan bisa parkir kan. Mungkin kayak terima tamunya, kemudian yang jaga di depan, yang nunjuk-nunjukkan kan, yang konsumsi gitu nah. Jadi panitianya dari kita aja. Untuk MC-nya ada enggak? MC. Iya, siap. MC-nya siapa, Pak? Ustadz Bantunya katanya sampean. Sidik Amin. Enggak, ada yang Ibu Hilwa bisa lah MC. Iya, mungkin ada dari Kukar. Ibu Hilwa, Iya Pak. MC-nya. Untuk MC nanti kemungkinan bisa nanti Ibu Wiwi Ya, Ibu siap, Wiwi siap. Bagus ya. MC-nya. Itu kan itu kan pelatihnya Sarhil provinsi Ya, itu. Kemarin ke Banjarmasin tuh. Oke, siap. Kalau misalnya itu beliau aja kan, nanti kalau memang tidak ada. Kalau enggak ada rencana saya mau manggil Ibu Parida gitu kan. Gitu nah. Ada Ibu Wiwi. Cari masalah nih. Ada. Ya. Sembarangan. Sembarangan. Halo. Sembarangan Sidik tuh. Pak Sidik, jangan lupa nanti. Kalian ngajuin sama Pangi. Apalagi nih Bang? Terus Cukup ya? Materi Iya, Bu. kitab. Ya Bu. Materi kitabnya bagaimana? Materi kitab. Kitab sesoleh. Halo. Makro kitab katanya. Makro kitab. Kalau itu kan kalau kitab dari awal akhir sebenarnya. Kalau yang sesuai juknis. Tapi mungkin kita ambil beberapa bab aja sampai bab sholat aja ya. Boleh. Oh, haram sama sholat. Ya, dari awal sampai bab sholat toharah tuh ya. Mungkin ada sekitar 3 bab itu ya. Tapi ini ada tambahan untuk MKK, mungkin kita tanya nahu sorobnya. Nahu sorobnya. Iya, itu pasti. Ya, itu karena di tingkat nasional itu yang paling banyak ditanyain. Ya, tarkibul kalimatnya yang sering ditanya itu. Iya, Satu lagi ini sih khusus untuk Samarinda, khususnya untuk Pak Jul sini. Karena kita kemarin seleksi kota itu ada bahasa nanti yang menang provinsi kita ke nasional. Jadi nanti jangan sampai ada kata-kata dengar, takutnya ini misalnya dari Madin mana, karena Anda masuk penilaian, habis itu sedangkan normal Islam masuk, takutnya mencegahnya aja. Jadi bagaimana bisa bagus mengatur kata-katanya tuh, jangan sampai wah ini kok normal Islam masuk, Madin saya kok kemarin juara 1, kenapa kok nggak masuk ya. Jadi jangan sampai ada terdengar bahasa-bahasa karena kita panitia pengurus yang dimasukkan Madin kita gitu kan. Jadi ya pinter-pinter dari kitanya aja, khusus untuk Samarinda ini, khusus untuk Pak Jul gitu kan. Soalnya kayak Darul Falah itu kan kemarin kan kayak menggebu-gebu kan di grup itu kan. Bagaimana nih tingkat provinsi untuk menuju tingkat nasional? Sedangkan kualitasnya aja kelihatannya saya memang belum ini kan menjamin gitu nah. Makanya bagaimana atur kata-katanya yang pas gitu nah. Jangan sampai ada kata-kata
yang mendengarnya nggak enak gitu. Nah takutnya nanti ntar dikira dari pengurus terus Madinya sendiri yang dimenangkan gitu. Nah kalau untuk tenis meja kan karena dari Madi normal Islam mungkin nggak apa-apa lah itu kan, karena dari sekolahan sendiri kan. Kalau untuk khusus tenis meja itu kan memang jelek kan, memang kurang bagus, karena dari normal Islam aman aja itu. Maksudnya untuk yang lain gitu, nah takutnya gitu ya. Untuk jadi tinggal ngatur-ngatur bahasanya aja sih untuk menyampaikan, khususnya untuk dari lupalah Pak ini nah yang di atas hari itu nah pasap itu pasangan nih ya pasangan itu semangat kelihatannya itu kan, tapi kualitasnya takutnya itu kan. Jadi tinggal mengatur-ngatur aja, jangan sampai ada singiran kata-kata wah takutnya pengurus begini maksudnya begini gitu ya. Pesan dari saya itu aja sih. Oke. Mungkin saya bisa berikan masukan ya. Iya Pak ya. Masukannya sedikit gini. Jadi gini, nanti besok hari Minggu itu kan Ketua FKDT Provinsi kan akan menyampaikan tuh Ustadz Jainul kan. Ya. Nanti beliau akan menyampaikan sesuai dengan hasil kita bahwasanya untuk seleksi ini yang juara tidak serta-merta nanti langsung berangkat, melainkan kan ada penilaian tersendiri dari panitia gitu kan. Artinya tidak lagi ini masalah Kukar dan Samarinda, melainkan itu haknya prerogatifnya adalah Ustadz Jainul sebagai DPW dan Kanwil sebagai yang membiayai. Jadi nanti kami dari DPC Kukar dan DPC Samarinda itu kami berikan sepenuhnya kepada DPW dan Kanwil penilaian itu. Jadi yang lain insya Allah tidak akan menyalahkan lagi kami, begitu juga dengan Ustadz Jul. Itu usulan aja. Iya pas itu. Nah, masalahnya kan gini, kalau sudah di DPC kan DPC ranah tanggung jawabnya. Sudah kita. Ini Kalau kan ke provinsi kan itu wilayah Sadino, nggak bisa kita anu. Jadi ya kami dari DPC ya sepenuhnya menahan wewenang pengiriman dan sebagainya itu ke DPW pasti. Insya Allah bisa aja. Nanti kalaupun saya kesulitan kata-kata, saya akan datang dengan kopi yang merah itu. Akan datang, saya catat nanti omongannya. Untuk anu Pak Jul. Kita datangkan Bu Farida itu. Iya. Halo. Jadi MC-nya Bu Farida ya? Pak Jul, Pak Asmuri, itu kalau tidak cermat ada juga kah? CCD kami nggak ada. Sekolah saya ada. Tapi insya Allah, saya yakin CCD Samarinda insya Allah kualitasnya. CCD Samarinda bagus insya Allah. Jadi kayak apa dicoba juga kayak itu? Dulu ada musuhnya kayak apa? Nah, maksudnya kita tanyain apa soal yang ada maksud kita itu nah. Hafal udah Pak, udah tes, dilatih terus. Mungkin deh bisa aja ditampilkan nanti biar ada seleksinya kan. Kita lawannya juri, lawannya juri. Iya kan? Kalau dia nilainya kalau nilai kurang daripada 50% berarti enggak jadi berangkat gitu kan? Karena orangnya banyak itu. Insya Allah Pak ada. Kalau untuk cerdas cermat saya yakin sih Pak. Soalnya memang kayak kemarin seleksinya jauh sampai dikira yang buat soal. Iya, makanya itu kita lihat lagi kan? Gitu nah. Kita lihat itu lumayan 3 orang itu. Nanti kita bagus cek jadi lawannya juri, kita usulannya bagus juga. Boleh nanti artinya untuk CCD itu perlu juga nanti bisa lah kita kasihkan pertanyaan-pertanyaan sekitar daripada yang sesuai dengan juknis yang ada kan. Yang penting dari sekitar yang buku Madin itu, dari sekitar buku yang Madin itu. Ini sudah bukunya buku Madin kita ambil yang ABC-nya aja. Nanti bikinkan soal saja. Ya, nanti kita bawakan bukunya. Soal sidik ada dia. Jangan soal Pak Sidik. Kita aja yang bawakan nanti. Soal dari kami ntar dikira sudah bagikan ke anak-anak kan. Jadi dari Pak Soleh aja. Ya, nanti kita bawakan bukunya aja, disuruh baca Dewan Juri. Boleh. Ya nanti untuk CCD silakan nanti Ustadz Soleh yang membawa buku soalnya. Nah, siap. Silakan. Kita bawa bukunya, nanti yang juri yang bacakan. Ya, siap. Sudah cukup kira-kira? Cukup. Apalagi nih? Cukup ada lagi. Seragam yang kan tadi Ustadz Sidik bilang
bilang ada penerima tamu dan lain-lain, itu apakah bajunya atau seragamnya harus disesuaikan atau bebas pantas? Juga anak-anak juga bagaimana, wali murid kan bertanya pakai seragam sekolah atau pakai baju bebas pantas bunda gitu. Itu bagaimana ya Pak? Bebas pantas saja Bu. Bebas pantas saja. Baju muslim lah paling kata. Muslim dan muslim. Karena belum punya seragam FKDP. Nanti ya, baik, Bu. Nah, nanti kalau sudah punya baru kita pakai seragam semua itu. Ya. Yang ada nih gimana? Yang kita gimana? Panitia kalau ada dipakai, bagus tuh. Panitia. Yang punya seragam dipakai seragamnya. Oh iya. Kalau siswa bagusnya kalau yang ada tuh biasanya yang mudah tuh baju putih sih. Siswa baju Apa putih. Itu? Baju putih itu lebih ada semaraknya lah, biar sama agak putih-putih gitu lah. Siswa Seluruh. Ya dulu siswanya. Ya di luar olahraga yang tampil itu diusahakan baju putih gitu nah. Biar bagus juga kelihatannya, diambil fotonya kan. Pak Murid dan Pak Jul mungkin bisa bikin bikin spanduk masing-masing untuk ini utusan kapilah ini, biar agak rame sedikit lah. Bawa masing-masing, cetak masing-masing maksudnya kita tuh. Jadi untuk foto bersama juga kan di sana. Anak-anaknya. Dari DPC Samarinda misalkan ada spanduk sendiri gitu. Oh, itu Sidik aja yang bikin tuh. Dik. yang dulu enggak apa-apa Pak Jol. Benar tuh. Bagaimana? Apalagi kira-kira? Apalagi nih? Apa lagi? Itu susunan acara saya. Nah, susunan acara yang ada kita kirim dengan Pak Kanwil itu, yang pertama pembukaan, yang kedua itu ada ngaji tilawah. Kirim di grup. Tilawah ada di grup itu sudah. Tilawah, sambutan, yang pertama sambutan ketua DPW, yang kedua Kemenak langsung pembukaan, ketiga itu doa plus penutup. Jadi kita hitung-hitung kurang lebih 1 jam lah. Setelah itu langsung kita ke tempat arena lomba. Ya kita perkirakan sekitar zuhur itu sudah selesai. Kalau jadi bisa jam 11 sudah selesai. Ya, jadi untuk konsumsi itu dibebankan oleh DPC masing-masing untuk konsumsi makan. Dan transportasinya. Snack ada, kalau snack sana, snack ada ya? Oh ya Pak Sidik, snacknya halo-halo saja tapi banyaknya Sidik. Kasih bonbon aja. Kopinya yang bungkusan. Bungkusan. Kopi. Oh iya. Ya. Nanti masing-masing DPC bisa bawa juga kan, tapi mungkin seadanya lah. Bawa aja infokan masing-masing aja. Bawa bekal masing-masing. Ya sudah, ini kan sudah bekal. Terus untuk olahraga itu artinya DPC membawa masing-masing, kayak bolanya, kayak raketnya. Kalau tenis meja ya bawa sendiri, pingpongnya kan, alat netnya itu kita enggak punya belum nih DPW nih. Ya Kak Jen? Ya oke. Ya bawa sendiri itu alatnya. Jadi bawa sendiri, nanti kalau disiapkan DPW takutnya ada jambi-jambinya. Makanya enggak bisa loncat. Mungkin cukup ya? Ya cukup Pak. Jelas. Ya, mungkin tanya aja nih, untuk sprint itu rencananya di mana, stadion kah, di sepanjang apa, di depannya Kanwil aja. Kanwil aja, luas. Iya. Panjang ada meteran kah? Ada meteran yang 10 meter itu. Ada nanti bawakan. Oh iya. Ya bawa. Nah, masalahnya nanti kita mengukurnya itu kan sama Scott Watt jam. Itu sudah ada penggarisnya itu. Sudah ada garisnya, pas lagi 2 garis itu. Bisa lah, ada lebar 80 lah halaman Kanwil. Wah, lumayan itu, lebih itu. Kalau kurang di jalanannya, nanti depan jalanannya itu tutup nanti. Halamannya itu bisa. Jalan raya kita tutup, gampang aja itu.
sudah. Di anu bisa juga di jalan anu itu di daerah di depan di seberang jalan itu apa jalan danau Poso danau anu itu kan bisa itu kosong itu daerah yang baterai anu yang Barito. satu. Barito. Jalan Barito. Nah itu kosong itu bisa dipakai panjang itu. Ya kalau bisa pinjam sebentar nggak masalah. Paling setengah jam selesai itu. Iya. Kan 4 kali start aja tuh. Putra 2 kali. Putra 2 kali. Itu sambil dicari tuh anu waktunya itu berapa? Kalau 80 berapa waktunya itu masuki ini ya? Standarnya. Iya standarnya. Berapa detik? Nanti Pak Jul nanya sama Pak Musliman itu di Spora. Allah. Mantan atlet kelak. Oke. Cukup ya. Cukup ya. Saya kira cukup dulu kayaknya. Jadi saat semuanya sudah dipastikannya membawa acaranya ya. Jadi kita ada kalau kabur lagi cari nih. Yang ngaji? Nanti yang ngajinya? Ada ngaji enggak? Ada ngaji enggak? Yang ngaji ya. Belum ada. Usah langsung aja. Langsung aja. Ya. Terus itu ada anu kasat, ada lagu-lagu segala kan enggak? Pakai dong, pakai. Ya, pakai. Jadi itu ada musiknya ada. Musiknya ada. Sidik ada sidik. Hah? Ada kemarin bilangnya. Makanya nanti bilangnya pakai proyektor kan, pakai enggak. Kalau misalnya pakai musiknya aja, jangan dipersiapkan musiknya. Nanti ada laptop di situ. Sudah kalau ya, ada. Pakai LCD aja nyanyinya itu. LCD-nya nanti saya bawa. Tag-nya bisa terbaca. LCD-nya di bawah. LCD-nya tadi kan ada di situ. Ada, ya sudah kalau ada kan. Biar tag-nya nanti terbaca. Ya siap. Ustaz Zainuddin itu dari mana itu? Ukar. Pak Jod. Ya cukup. Enggak komentar. Ini 1 jam sudah ya? 1 jam 2 menit ini. Nanti saya anukan di YouTube. Tinggal diklik aja ya. Oke, ya sudah. Waduh. Sudah kita akhiri ya. Like ini, like. Saya kira alhamdulillah untuk pertemuan walaupun lewat udara ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berbincang-bincang tentang pelaksanaan seleksi Porsadin tingkat provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan apa yang malam hari ini kita bersama-sama akan terrealisasi di tanggal 30 dengan penuh kesuksesan, kenyamanan dan keceriaan. Iya. Jangan lupa sukses selalu untuk bersama-sama tetap bersemangat mencari anggaran tambahan agar kita bisa bersama-sama berangkat sana. Saya berharap yang ikut Zoom berangkat. Amin. Saya kira ini baca kita doa. Akhiri. Baca doa apa ya? Baca doa. Kuda merah. Ya, kuda merah. Baca doa. Semoga lancar. Belum sampai. Kita berdoa di hati masing-masing, semoga hatinya bahagia selalu untuk menyongsong hari esok yang penuh keberkahan dan sebagainya. Amin. Saya harap mohon kepada Allah mulai saat ini sampai perjalanan besok ke Jawa Barat tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mencari anggaran di masing-masing daerah sendiri-sendiri, sehingga nanti paling tidak kita berangkat ke sana tidak kehabisan dana kan. Pertanyaan pertama. Kita bersama-sama akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Minggu terakhir meeting Zoom Pak Jul. Malam Minggu sekali lagi. Malam Minggu sekali lagi. Biar malam Minggu sekali lagi nanti. Kalau mau ngobdar ini enggak apa-apa. Malam Minggu saya ada acara Maulid. Kalau malam Sabtu aja. Sabtu aku pengajian. Mana? Sekali lagi lah, jangan malam Sabtu saya di rumah pengajian. Sabtu pagi katanya sepakatnya. Nah maksudnya Pak Asmuri gitu loh. Kalau kita kan ketemu aja nih. Mungkin
sekali lagi kan ketemu Ya. Pak Asmuri gitu kan, apalagi yang perlu disiapkan. Kalau bisa sih Sabtu itu kalau memang bisa aja pagi di jam 8 jam 9 nggak masalah. Kami tuh rencana mau ke Kanwil ya jam 10. Jadi udah bisa kayaknya. Masang-masang sepanduk dan sebagainya. Oh iya. Ya mungkin habis Johor enggak apa-apa, kita di Kanwil ketemu di anu kan, penting Johor ya. Habis Johor bisa. Ya, itu bisa. Jam 2 bisa hari Sabtu itu. Boleh. Iya. Gimana? Sudah ya, cabut ya? Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.